Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan. Tanda-tanda dipenuhi kuasa Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tanda orang dipenuhi Roh Kudus sesuai dengan firman Tuhan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 4. Tandanya mereka berkata-kata berbagai-bagai bahasa. Bahasa manusia 16 bahasa yang ditulis dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan bahasa roh yaitu glosolali berrahasia dengan Tuhan sesuai dengan 1 Korintus 14 ayat 2. Berkata-kata berbahasa roh berrahasia dengan Tuhan. Iblis tidak mengerti, manusia pun tidak mengerti. Itu di dalam waktu berdoa. Tuhan Yesus juga mengulangi dalam Markus 16 ayat 17 bahwa orang yang percaya tandanya yaitu berkata-kata berbagai bahasa. Jadi Tuhan Yesus sendiri sudah ngomong sebelum naik ke surga, berkata-kata berbagai bahasa. Jadi bahasa roh. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, memang di sini ada tadi angin keras, ada juga lidah-lidah api. Nanti tersendiri kita akan dengar pembahasan tanda Roh Kudus, lambang Roh Kudus, yaitu lidah api dengan angin keras. Sekarang ini tanda penuh Roh Kudus dulu, berkata-kata berbahasa roh, berrahasia dengan Tuhan. Dan manusia tidak mengerti, dan iblis pun tidak mengerti. Dan iman kita dikuatkan. Jadi Paulus berkata dalam 1 Korintus 14, orang yang berkata-kata dalam bahasa roh, yaitu tanda penuh Roh Kudus, jangan dilarang, jangan dihentikan. Cuma agak pelan sedikit, yaitu berhasil dengan Tuhan. Kalau ada di situ berbahasa roh kuat, yang mau siap-siap menyampaikan pesan Tuhan, yaitu nubuatan. Nubuatan itu salah satu karunia sesudah dia penuh Roh Kudus untuk menguatkan iman jemaat. Kira-kira apa pesan Tuhan kepada jemaat itu? Dan kedua, sesudah kita berbahasa roh, tanda penuh Roh Kudus, kita ada damai sukacita. Karena Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14, damai sukacita yang kuberikan kepadamu tidak sama yang diberikan oleh dunia. Kapan itu? Waktu kita dipenuhi Roh Kudus, damai sukacita itu langsung kita rasakan. Seperti saya dulu di kota Palembang. Waktu mula-mula saya penuh Roh Kudus, tidak ada tandingan dalam dunia. Kira-kira punya duit, ya, punya istri, punya suami, punya harta, punya jabatan, itu bersifat sementara. Dan itu pun bisa dialami semua dunia. Tetapi kalau penuh Roh Kudus, tidak sembarangan memang. Kalau hatinya tidak sungguh-sungguh dengan rendah hati mengaku dosa-dosanya kepada Tuhan Yesus, baru nanti sudah yakin dosa-dosanya diampuni Tuhan Yesus dengan jujur dengan rendah hati, terbuka di hadapan Tuhan, baru Tuhan mengampuni, baru Roh Kudus dicurahkan, baru Roh Kudus memenuhi orang itu. Jadi sesudah saya berkata-kata berbahasa roh, kemudian ada damai sukacita dalam diri saya. Sehingga semenjak itu saya yakin masuk surga, dan saya tidak takut lagi mati dalam Tuhan Yesus, mati masuk surga. Yang ketiga, sesudah selesai saya berdoa berbahasa roh, tanda penuh Roh Kudus, dan saya merasakan damai sukacita. Sehingga langsung berbuah. Buahnya apa? Ada pertobatan. Saya pulang ke rumah, saya ambil rokok, biasa saya merokok,
2 bungkus sehari, saya isak rokok, rokok jadi pahit. Jadi ini buah-buah Roh Kudus. Ada pertobatan. Jadi saya tidak merokok lagi. Kemudian apalagi buah-buah Roh Kudus? Kemudian saya mulai memberitakan Injil. Karena orang sudah penuh Roh Kudus, pergi beritakan Injil, menjadi saksi di dalam dirinya, Yerusalem, di Judea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Artinya kita memberitakan nama Yesus. Karena sumber damai sukacita tadi dari Tuhan Yesus melalui Roh Kudus, melalui firman Allah, melalui darah Yesus pengampunan dosa, baru kita bagikan juga sama orang lain. Kalau duit kita kasih, harta benda kita kasih, itu hanya sementara dalam dunia hidup manusia menikmati paling-paling 70-80 tahun, kata firman Allah dalam Mazmur. Tetapi kalau damai sukacita Roh Kudus, selama-lamanya membawa kita ke sorga. Dan di sorga selama-lamanya Roh Kudus itu, yaitu kasih. Karena kasih itu kekal selama-lamanya. Jadi oleh karena kasih itulah, buah-buah Roh Kudus kasih, maka saya mulai memberanikan diri memberitakan Injil di kota Palembang. Biarpun saya belum mengerti firman Allah, belum mendalam. Tapi yang penting saya mengerti Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat dunia. Datang dari sorga ke bumi, kembali ke sorga. Jadi kalau orang mau ingin masuk sorga, ikutlah yang datang dari sorga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah sebabnya saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Memang tanda kita dipenuhi Roh Kudus, berdoa berbahasa roh, dan ada damai sukacita, dan kita bertobat, berhenti merokok dan dosa-dosa yang lain, bohong, emosi, dan mulai kita memberitakan Injil, buah-buah pelayanan. Itu kasih. Jadi kita beritakan nama Yesus, sehingga mereka terima Yesus, mereka bertobat, dan mereka selamat, dan nama Tuhan dimuliakan. Jadi itulah saudaraku tanda dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.